Ok Serendipity Girl bagian 25, kau sudah bangun? Tanya Atala saat keluar dari tirai penghubung ke ruang pilot. Ara menoleh mendengar suara Atala lalu berusaha memberikan senyuman untuk menutupi perasaannya. Sudah. Kau dari mana Atala? Tanya Ara. Aku berbincang sebentar dengan Xavier, jawab Atala seraya menatap heran pada wajah Ara. Ara yang sadar dengan tatapan pria di hadapannya mengerutkan kening lalu memegang kedua pipinya yang mulai memerah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Ara. Atala tak menjawab, hanya terus menatap gadis di depannya sambil berjalan mendekat. Apa yang mengganggu pikiranmu? Tanya Atala tanpa basa-basi. Ara terkejut mendengar pertanyaan Atala yang sangat pintar membaca pikiran orang yang ada di hadapannya. Gadis itu mengerjapkan matanya. Siapa? Aku. Tanyanya berpura-pura. Atala mengangguk. Aku tidak memikirkan apa-apa. Jawab Ara. Atala makin mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak centis saja. Aku tahu, kau berbohong. Bisiknya. Untuk sesaat Ara terdiam, lalu seketika memalingkan wajahnya ke samping. Satu sudut bibir Atala terangkat dan kembali berdiri tegak dengan tangan terlipat di atas D** abidangnya. Kau takkan bisa membohongiku Aradea. Aku sangat pandai membaca raut wajah siapapun. Ara menoleh kesal. Kau benar-benar jahat Atala, ketusnya. Jahat. Aku bahkan tidak menyentuhmu, aku hanya mengatakan apa yang aku lihat. Sanggah Atala. Ya kau jahat, karena sudah menebak dengan benar dan aku benci itu. Jawab Ara seraya mendelik pada Atala. Atala yang gemas, langsung bangkit dan berjalan menghampiri Ara lalu menarik lembut kepalanya hingga mereka kembali saling berhadapan, kedua iris mereka saling terpaut satu sama lain. Kenapa kau membenci aku yang telah menebak dengan benar? Bisik Atala. Ara dengan wajah merahnya tergugup. Karena aku tidak ingin. Belum sempat Ara melanjutkan perataannya, bibirnya sudah terkunci oleh bibir Atala yang menciumnya dengan lembut. Atala melepas ciumannya lalu kembali menatap dalam mata gadis itu. Apapun yang kau khawatirkan, lupakan saja karena aku yang akan melindungimu. Sekarang saatnya kau bersenang-senang denganku. Jangan pernah memikirkan apapun saat sedang bersamaku, karena aku akan mengetahuinya dengan mudah, ujar Atala seraya menyingkirkan anak rambut Ara dari wajah gadis itu. Ara mengangguk. Ya, dan karena kau juga aku bisa kembali tenang. Terima kasih Atala, sahut Ara lalu kembali mencium Atala. London, Inggris. Wow. Gumam Ara saat dirinya sudah turun dari pesawat jet. Matanya dimanjakan oleh pemandangan yang sangat indah. Atala sudah berjalan lebih dulu sedangkan Ara masih terpaku menatap keindahan yang disuguhkan di sana. Pohon cemara hijau yang besar tumbuh mengelilingi lapangan itu, dengan rumput hijau yang diinjaknya bahkan terlihat sangat terawat. Bunga dengan bermacam-macam warna yang bermekaran menjadi daya tarik paling dominan di sana. Seorang anak buah Atala yang sedang turun dari pesawat membawa dua buah koper itu membuat Ara kembali tersadar dari kekagumannya, dan segera berjalan menyusul Atala. Ara memfokuskan pandangannya pada tulisan besar yang terpasang jauh di depannya, lalu menoleh ke samping. Dekarsa Dream Park. Apa tempat ini? Nililek Atala. Tanya Ara penasaran. Anak buah Atala yang bernama Zean itu mengangguk sambil memandang Ara. Wow, sekaya apa pria menyebalkan itu? Tanya Ara. Zean hanya tersenyum mendengar gumaman Ara sambil menatapnya. Tika Nona bukan wanita Tuan Atala, aku akan memacari Nona, ujar Zean. Seketika Ara menoleh pada Zean yang sedang tertawa di sebelahnya. Aku hanya bercanda Nona, tukasnya. Setibanya di luar pintu exit, sebuah mobil Ferrari 488 pista merah sudah terparkir di sana. Kemudian dari pintu pengemudi keluar seorang pria dengan kacamata hitam bertengger di wajah tampan pria itu. Dia, Atala, gumam Ara seraya tersenyum menatap pria yang sedang memutari mobil dan membukakan pintu untuk Ara. Masuklah, tita Atala. Bagaimana dengan Zean? Tanya Ara saat melihat Zean masih berdiri di sampingnya dengan dua buah koper milik mereka. Van anak buahku akan tiba di sini beberapa menit lagi, kau tidak usah khawatir, bahkan Dom sudah di sini menunggu yang lain tiba. Jawab Atala. Ara mengangguk,
lalu berjalan masuk ke dalam mobil diikuti Atala yang kembali memutari mobilnya dan masuk ke sisi pengemudi. Atala menurunkan kaca jendela mobilnya lalu terlihat dari spion Dom berlari menghampiri. Aku akan langsung bertemu Mayu di Deka Hotel, setelah semuanya berkumpul kau segera menyusul, titah Atala. Dom mengangguk lalu menunduk memberi hormat saat kaca jendela mobil Atala sudah tertutup. Atala tak langsung membawa Ara ke Deka Hotel, tetapi Atala sengaja membawa Ara ke sebuah pusat perbelanjaan megah di kota London. Pria itu mengajak Ara memasuki salah satu toko baju wanita dan memilihkan salah satu dress untuk Ara. Ganti pakaianmu, titah Atala seraya memberikan satu dress wanita yang lumayan terbuka. Gadis itu mengangguk dan meraih pakaian tersebut kala Atala menyodorkannya, lalu membawa ke kamar ganti. Setelah berganti pakaian, Ara menatap dirinya pada cermin lalu memutarkan tubuh bagian belakangnya yang sangat terbuka di bagian punggungnya. Sebuah dress tanpa lengan terlihat sangat cocok untuk Ara namun tak dapat menutupi luka-luka di sekujur tubuh dan lengannya. Ara menghela napas dalam-dalam dan memberanikan diri membuka tirai kamar ganti, tetapi belum sempat Ara melangkahkan kakinya, Atala sudah berdiri di sana dengan satu dress berwarna navy dan tertutup di bagian punggung dan tangannya. Pria itu menatap Ara yang sedang menutupi bekas luka di lengannya kemudian melangkah maju ke dalam kamar ganti. Apa yang kau lakukan? Tanya Ara kebingungan. Dan dalam satu hentakan, Atala merobek dress yang dikenakan Ara. Bahkan hingga terlepas dari tubuhnya. Gadis itu refleks menahan bagian depan yang akan melorot untuk menutupi tubuhnya. Atala, apa yang kau lakukan? Tanya Ara dengan nada yang tinggi. Mulai detik ini, aku sangat membenci pakaian wanita terbuka seperti itu. Pakai ini, dan segera keluar dari sini, sahut Atala sambil melempar pakaiannya ke wajah Ara dan pergi meninggalkan kamar ganti. Ara masih terdiam menatap tirai yang sudah kembali tertutup lalu mengalihkan pandangannya pada dress Sabrina lengan panjang berwarna peach yang ada di dekapannya. Ternyata, tak ada maksud jahat atau pikiran kotor di otak pria itu. Dia hanya benar-benar ingin melindungi Ara dari hal sekecil apapun. Tidak ingin membuat gadis itu kembali terluka, dan bahkan, Atala tak ingin melihat wajah sedih Ara. Kini, aku hanya ingin menjadi alasan yang dapat membuatmu bahagia, bahkan lebih dari itu. Dan yang harus kau ketahui saat ini adalah, aku sangat membenci atas alasan pertama kenapa aku mendekatimu. 1 hour later. Book 2 Serendipity Girl bagian 26. Dengan ragu, Ara melangkahkan kakinya keluar dari kamar ganti lalu berjalan menghampiri Atala yang sedang duduk bertopang kaki di sofa sambil membaca sesuatu pada iPad di tangannya. Bagaimana? Tanya Ara. Atala mendongakkan kepalanya lalu menatap Ara dari bawah hingga atas. Seulas senyum tipis tercetak di wajahnya, Atala kemudian bangkit dan berjalan menuju meja kasir. Aku akan membayar pakaian yang dikenakan gadis itu dan pakaian yang sudah aku buang, ujar Atala seraya memberikan black card miliknya. Setelah selesai, Atala meraih tangan Ara dan membawa gadis keluar untuk mencari sesuatu. Atala menghentikan langkahnya kala penglihatannya jatuh pada sebuah sepatu heels mewah berwarna putih lalu berjalan lebih dulu masuk ke dalam toko tersebut. Pria itu mengambil sepatunya dari atas pajangan kaca lalu memberikannya pada Ara yang sedang berdiri di belakangnya. Seorang manajer toko beserta salah satu karyawannya menghampiri. Cobalah, titah Atala seraya setengah berjongkok di depan kaki Ara. Ara yang merasa sedikit canggung mundur satu langkah. Pria di hadapannya mendongak dan memberinya tatapan tajam. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah menjauh? Ketus Atala. Sepertinya aku tidak cocok mengenakan sepatu mewah itu, sebaiknya kita memilih yang lain saja Atala. Pinta Ara. Atala menghela napasnya lalu berdiri dan menatap Ara. Sepatu yang bagus, akan membawamu ke tempat yang baik, setidaknya itu yang adikku katakan semasa hidupnya. Maka dari itu, aku memilih sepatu ini untuk kau pakai karena kita akan bertemu seseorang dan kau sebagai pendampingku. Jadi pakailah, tanpa harus membantah, ujar Atala. Untuk beberapa saat, Ara terdiam sebelum akhirnya ia mengangguk dan memakai sepatu yang sudah Atala taruh depan kakinya.
Seulas senyum kembali terlihat di wajah Atala dan berjalan menghampiri meja kasir untuk membayar sepatu heels yang sedang dikenakan Ara. "Sepertinya kau sangat tahu fashion wanita," ujar Ara. Atala menoleh seraya mengambil black chart dari kasir dan berjalan keluar dari sana dengan Ara yang masih setia mengekor di belakang Atala. "Aku sering mengantar Ana untuk berbelanja. Saat Ana masih hidup, aku selalu menjaganya dan selalu menemaninya kemanapun. Tetapi suatu hari aku menemukan Ara sudah tak bernyawa." Jelas Atala seraya menghentikan langkahnya. Ara yang memahami perasaan-perasaan Atala menghampiri dan mengusap lembut punggung pria itu. "Sekarang, apa lagi yang harus aku lakukan?" tanya Ara mengalihkan pembicaraan. Atala menoleh pada gadis itu lalu kembali melanjutkan langkahnya. "Kita langsung pergi, klienku sudah menunggu," ujar Atala. Aradea melepas ikatan rambutnya dan membiarkan rambut panjangnya tergerai indah hingga menutupi setengah punggungnya. Rambut yang secara alami curly membuat Ara tak perlu lagi ditata oleh salon. Bibirnya pink natural bahkan tanpa tambahan lipstik sekalipun. Setibanya di lobi sebuah hotel megah, Atala dan Ara membuka pintu mobil. Seorang valet sudah berdiri di sana dan menunduk memberi salam hormat pada Atala. Dari dalam hotel, para karyawan hotel berdiri dan menunduk memberi hormat saat Atala dan Ara melewati lobi hotel. Ara dengan canggung membalas hormat mereka sambil terus berjalan mengekor pada Atala. Seorang pria berbadan gempal menghampiri Atala dan memberi hormat. "Tuan, kenapa Anda tidak memberitahu kami jika akan berkunjung ke hotel?" ujar Alexander, manajer yang dipercaya mengelola Deka Hotel. "Apa nenekku sering kemari?" tanya Atala menghiraukan pertanyaan Alex. "Nyonya Betrin, sudah 1 minggu beliau tidak datang, Tuan," jawab Alex. Atala mengangguk lalu masuk ke dalam lift bersama Ara. "Kau boleh pergi," titah Atala dan dalam beberapa detik saja pintu lift tertutup. "Atala, kenapa mereka menunduk dan memberi hormat padamu?" tanya Ara kebingungan. "Karena aku adalah pemilik hotel ini. Jadi, kau tak perlu membalas salam dari mereka. Cukup ikuti aku dari belakang." "Milikmu," pekik Ara. Atala menoleh sesaat ke belakang namun kembali menatap ke depan saat pintu lift terbuka tanpa menjawab pertanyaan Ara. Tepat saat pintu terbuka, seorang kepala pelayan menghampiri Atala dan mempersilahkan Atala dan Ara ke tempat yang sudah dipesan. "Apa Mayu sudah tiba?" tanya Atala. Kepala pelayan itu mengangguk. "Sudah Dekarsa." Atala menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan menuntun tangan Ara untuk menautkan lengannya pada lengan Atala. "Kau di sini sebagai pendampingku, ingat itu," bisik Atala seraya tersenyum manis pada Ara yang terlihat sangat terkejut. Ara menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk dan mulai berjalan beriringan dengan Atala. "Selamat datang Mayu, saya Atala," sapa Atala sambil berjabat tangan. "Anda benar-benar seorang pengusaha muda yang sangat jenius, Atala," puji Mayu. Atala tersenyum lalu mempersilahkan Mayu duduk di kursinya. Mayu baru menyadari keberadaan Ara dan menoleh pada Atala dengan tatapan seolah menunjuk pada Ara. Atala yang mengerti maksud dari Mayu langsung menoleh pada Ara lalu merangkul Ara dengan lembut. "Dia calon istriku, Aradea." Untuk sesaat Ara terkesiap dan menoleh pada Atala yang sedang menebar senyum pada Mayu. Gadis itu kini mengerti apa maksud perkataan Atala tadi saat menggandengnya dan kemudian melempar senyum hangatnya pada Mayu. "Saya Aradea, senang bertemu dengan Anda," ujar Ara. "Saya pun begitu Mrs. Aradea," sahut Mayu. Mereka pun memulai perbincangan mengenai kesepakatan antara Dekarsa Corp dan Garden City Group. Ara hanya terdiam dan memandangi wajah Atala yang terlihat sangat mempesona saat dirinya sedang berbicara serius mengenai pekerjaannya. Atala sesekali tertawa ringan menimpali candaan kecil yang dilontarkan oleh Mayu. Sangat berbeda dengan Atala yang dilihatnya di mansion. Atala bagai memiliki 2 dunia berbeda, itu yang Ara rasakan. Melihat Atala yang ramah tetapi tetap elegan seperti sekarang ini adalah sisi Atala yang paling Ara sukai. Terlihat santai dan tanpa beban. Sering sekali tersenyum dan suara tawa ringannya yang indah. Tetapi,
Sayangnya Ara masih belum tahu jika di balik itu semua, Atala adalah salah seorang ketua mafia yang sangat hebat. Dia mengalahkan lawan sangat teliti, bahkan segala yang dilakukannya adalah hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Otaknya yang sangat cerdas benar-benar Atala gunakan untuk pekerjaan dan menemukan apa yang harus dia temukan. Seorang sniper jarak jauh, tembakannya tak pernah meleset sedikitpun. Pria yang sangat menyayangi keluarganya tanpa terkecuali. Siapapun yang berani mengusik apalagi hingga melukai orang-orang yang dia sayangi dan berada di sekitarnya, maka Atala takkan segan untuk mengarahkan senjata pada mereka. 2 hours later. Book 2 Serendipity Girl bagian 27. Langit malam kini mulai menyapa kota London. Lampu-lampu kota mulai menyala dan terlihat begitu indah dari kejauhan. Tampak orang berlalu lalang sepulangnya beraktivitas dan mulai memadati jalanan ibu kota. Mobil Atala berhenti tepat di bawah lampu lalu lintas. Pria itu menatap para pejalan kaki yang menyeberang jalan saat itu. "Kau akan membawaku kemana?" tanya Ara. Atala menoleh sesaat. "Sungai Thames," jawabnya seraya kembali menatap para pejalan kaki di luar sana. Kening Atala berkerut saat penglihatannya jatuh pada satu pria berjaket hitam dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ara yang tak tahu apa-apa masih meracau menanyakan sesuatu pada Atala. "Sungai Thames, kenapa kau tidak membawaku pulang ke hotel saja? Aku bahkan belum membersihkan diriku. Aku tidak ingin kemana-mana, hanya ingin pulang dan beristirahat saja, Atala." Atala tak menghiraukan racauan gadis di sisinya. Pria itu menekan earpiece di telinganya dan tersambung pada Dom dan anak buahnya yang lain. "Aku melihat Ernest. Bisa kau ikuti dia. Jangan sampai dia menyadarinya." Tita Atala lalu mematikan sambungan earpiece-nya seraya menjalankan mobilnya saat lampu sudah berubah ke warna hijau. Ara terkesiap saat mendengar nama Ernest dari mulut Atala. Gadis itu mulai terlihat panik, matanya melirik ke kiri dan ke kanan berusaha mencari keberadaan Ernest. "Apa yang kau lakukan?" tanya Atala kebingungan. "Di mana Ernest?" tanyanya dengan suara bergetar dan seketika itu juga Atala meminggirkan mobilnya dan berhenti. Atala terkejut saat tahu ternyata Ara seperti mengenal Ernest. "Kau kenal dia, Ernest? Pernah menculikku, agar ayahku membantunya," jawab Ara terbata-bata. Atala mengerutkan keningnya. "Bantuan?" tanya Atala. Ara mengangguk. "Untuk membuka pintu perbatasan. Ayahku dulu bekerja sebagai penjaga pintu perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat." Jelas Ara, untuk menyelundupkan senjata. Tebak Atala. Ara mengangguk. Atala menghela napas dalam-dalam. "Kau tenang saja, kau akan aman bersamaku," ujar Atala seraya menjalankan kembali mobilnya. Mobil Atala berhenti tepat di sisi Sungai Thames. Sebuah jembatan panjang dengan dua menara yang menyala sangat indah dan memantul di atas air sungai yang bersih dan tenang. Atala dan Ara keluar dari dalam mobil bersamaan. Gadis itu berjalan lebih dulu ke depan dan menatap takjub pada pemandangan yang berada di hadapannya. Atala menyalakan sebatang rokoknya dan duduk bersandar pada kap mobilnya. Memutarkan pandangannya memastikan keadaan di sana aman, dan membiarkan Ara untuk menikmati pemandangan malam Sungai Thames yang indah itu. Drur, terdengar suara getar ponsel dari dalam saku jasnya. Atala merogoh ponselnya seraya melirik pada Ara sesaat lalu melihat layar ponselnya dan menggeser tombol hijau ke atas. "Ya," ujar Atala. Atala sedikit menjauh saat menerima panggilan teleponnya. Namun di sisi lain, cukup jauh dari posisi Atala, Ara sedang berdiri tercekat menatap seseorang di hadapannya yang sedang tersenyum melihat keberadaan Ara. "Kau, anak dari pria penjaga perbatasan itu?" tanya Ernest meyakinkan ingatannya. Seluruh tubuh Ara bergetar, kakinya bahkan sangat sulit untuk digerakkan. Bayangan saat dirinya diculik oleh Ernest pun terus bermunculan. Ernest melirik ke belakang Ara, dan melihat Atala yang sedang menerima panggilan, lalu tersenyum sinis. "Wah, keberuntungan sedang berpihak padaku rupanya gadis kecil, sudah lama sekali kita tidak bertemu dan kau membawakan seorang penyelamat untukku," ujar Ernest. Ara masih terdiam. Ernest berjalan makin mendekat pada Ara. "Ayahmu yang keparat itu tak bisa membantuku,
Tapi aku yakin kau bisa membantuku kembali ke California tanpa diketahui pemerintah melalui pria mafiamu itu, racau Ernest dan perlahan mengeluarkan pisau kecil dalam saku jaketnya. Dari jauh terdengar suara Atala memanggil, menyebutkan nama Ara. Ernest yang melihat Atala semakin mendekat dengan cepat menarik Ar ke dalam rangkulannya lalu menodongkan pisau kecil itu pada leher Ara dengan tubuh Ara yang dihadapkan ke depan. Atala, lirihnya. Pria itu menghentikan langkahnya, menatap tajam pada Ernest dengan sebelah tangannya merogoh sesuatu di balik jasnya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu Atala, pekik Ernest. Atala mendengkus sebal menanggapi ocehan Ernest. Ternyata apa yang dilihatnya tadi benar. Mata elang Atala tak pernah meleset sedikitpun. Lepaskan wanitaku. Titah Atala, Ernest tertawa ringan. Wanitamu, aku tidak percaya. Jika kau mengatakan dia mainanmu baru aku mempercayainya, sahut Ernest. Lepaskan wanita itu atau kau mati di tanganku Ernest. Tekan Atala seraya menodongkan sebuah pistol ke arah Ernest. Ernest malin mempererat dekapannya pada Ara dengan pisau kecil yang disentuhkan pada leher Ara saat melihat Atala menodongkan pistolnya. Ernest perlahan berjalan mundur masih dengan mendekap Ara saat melihat Atala mulai melangkahkan kakinya mendekat dengan pistol di tangannya. Apa yang kau inginkan Ernest? Tanya Atala. Aku yakin kau sudah tahu jika aku adalah seorang buronan Interpol. Aku hanya ingin kembali ke California tanpa diketahui oleh pemerintah. Hanya itu, aku akan melepaskan wanitamu jika aku sudah benar-benar aman. Sahut Ernest, bagaimana jika aku tidak mau? Tanya Atala yang terus mengecoh Ernest dengan pertanyaan hingga Ernest tak sadar Atala semakin mendekat. Aku akan membunuh wanita ini, jawab Ernest dengan menekan ujung pisau pada leher Ara hingga mengeluarkan darah. Atala berlari mendekat seraya menembakkan pistolnya ke atas sebagai tanda peringatan dan seketika membuat Ernest terkejut dan melonggarkan dekapannya pada Ara. Atala mengambil kesempatan itu untuk membebaskan Ara dengan mendorong Ernest sekuat tenaga hingga tersungkur ke belakang. Ara mengambil kesempatan itu untuk berlari dan menubrukkan tubuhnya ke dalam pelukan Atala. Untuk sesaat, Atala terkesiap melihat reaksi Ara. Ara, dengarkan aku. Ara terdiam. Ara, kau hanya perlu mendengar suaraku, lanjut Atala. Ara mengangguk dan membenamkan wajahnya pada D*A bidang Atala. Ernest bangkit lalu berjalan dengan cepat ke arah Atala dan Ara. Namun belum sempat Ernest mendekat, Atala mengarahkan pistolnya pada kaki Ernest dan menembaknya tepat di bagian pahanya. Dan ketika Ernest terjatuh dan berteriak mengerang kesakitan. Ara semakin mempererat pelukannya pada Atala saat mendengar lagi erangan Ernest untuk kedua kalinya. Sebelah tangan Atala membalas pelukan Ara, dan sebelah tangannya lagi masih memegang senjatanya. Terdengar dari RPC-nya seseorang sedang berbicara, Atala, aku memberi kuasa untuk kau menembak mati jika Ernest mengancam keselamatan atau bahkan melawanmu, titah Antonio. Atala menaikkan salah satu sudut bibirnya saat melihat Ernest kembali bangkit dan berjalan semakin mendekat sambil menodongkan sebuah pisau, hendak membalas Atala. Lupakan kejadian buruk hari ini, lupakan segala yang terjadi di sini, lihat aku dan jangan pernah menoleh ke belakang. Kau mengerti? Bisik Atala. Dor. Belum sempat Ara menjawab, Atala kembali menembak Ernest tepat pada D*A sebelah kirinya, dan seketika itu juga Ernest sudah tak bernyawa dan mati di tangan Atala. 3 hours later. Book 2 Serendipity Girl bagian 28. Flashback sebelum kejadian penembakan. Terdengar suara getar ponsel dari dalam saku jasnya. Atala nerogoh ponselnya seraya melirik pada Ara sesaat lalu melihat layar ponselnya dan menggeser tombol hijau ke atas. Ya, ujar Atala. Atala sedikit menjauh saat menerima panggilan teleponnya. Setelah dirasa aman, pria itu melanjutkan pembicaraannya. Roy, bisa kau melihat CCTV di sekitaran Sungai Thames? Feelingku sangat buruk saat ini, ujar Atala. Baiklah, tunggu sebentar, jawab Roy. Hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja, Roy sudah dapat meretas CCTV dari jarak jauh. Kenapa feelingmu selalu benar dan tak pernah meleset Atala?
Atala memejamkan matanya sesaat seraya mengusap wajahnya kasar. Ernest, tebak Atala. Ya, tebakanmu benar. Aku melihat Ernest sedang berjalan menuju sungai Thames 30 menit yang lalu, sebaiknya kau berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan pria nekat seperti Ernest, sahut Roy. Atala menghela napasnya dalam-dalam. Apa Dom dan anak buah yang lain berada di sekitarmu? Tanya Roy. Tidak. Aku sedang bersama Ara saja. Dom dan anak buah yang lain sedang kuperintahkan untuk berjaga di Deka Hotel. Kau harus berhati-hati. Kau pun tahu Ernest bukan lawan yang mudah, dia selalu punya akal untuk menyerang. Apalagi sekarang dia seorang buronan Interpol, aku yakin dia akan melakukan apa saja demi menyelamatkan dirinya. Roy, bisa kau sambungkan aku pada jaringan komunikasi pribadi Antonio? Sambungkan padaku sekarang, aku akan menutup teleponnya. Baiklah, jawab Roy seraya menutup panggilannya. Atala kembali memasangkan earpiece di telinganya, hanya menunggu beberapa detik saja hingga sambungan jaringan komunikasi pribadi dengan Antonio terhubung. Atala, aku dengar dari Zean mengenai Ernest, apa yang terjadi? Tanya Antonio. Tanpa sengaja, aku menemukan Ernest saat di lampu merah persimpangan menuju sungai Thames. Lalu, tanya Antonio, Atala sesaat menoleh untuk memastikan arah aman, tetapi apa yang dilihatnya tak sesuai harapannya. Atala memincingkan matanya untuk memastikan penglihatannya benar. Bahkan Atala menghiraukan panggilan dari Antonio di RPC-nya. Atala bergegas berjalan menghampiri arah yang berada cukup jauh dari posisinya seraya memasukkan kembali ponselnya pada saku jasnya. Antonio, bisakah kau memberiku perintah? Aku tidak mau menjadi salah satu tahanan Interpol di negara lain karena suatu pembelaan diri, tanya Atala. Apa terjadi sesuatu? Katakan alasannya kenapa Alku-Haru memberimu perintah. Ernest sedang bersama Aradea, aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi yang jelas, Aradea dalam bahaya. Apa aku harus mengirimkan anak buahku ke sana? Tidak perlu, jika aku harus menunggu anak buahmu, mungkin saat mereka tiba di sini aku dan Ara sudah mati, tolak Atala. Aku hanya butuh perintahmu agar aku tidak jadi tahanan Interpol, cukup katakan kau memberi aku izin menembaknya, maka aku akan melakukannya dengan caraku sendiri, lanjut Atala. Baiklah, aku memberi kau perintah untuk melakukan apa yang dirasa perlu dalam penangkapan buronan Interpol, Ernest. Lakukan yang terbaik Atala, aku percayakan padamu. Aku akan menghubungi Kedutaan Besar Amerika di London. Titah Antonio. Seulas senyum sinis yang mengandung penuh arti tercetak di wajah Atala. Langkahnya ia percepat. Berani kau melukainya sedikit saja, akan aku pastikan kau mati di tanganku, Ernest, batinnya di tengah langkah kaki yang semakin cepat. Flashback end. Dipeluknya lebih erat tubuh Ara yang semakin bergetar kala suara tembakan kembali menggema untuk kedua kalinya. Napas gadis itu tak beraturan. Cengkraman jemari gadis itu terasa makin erat di pakaian Atala. Lupakan semuanya Ara, bisik Atala memohon. Ara mengangguk. Sekuat apapun Ara menahan air matanya, kini sudah tak dapat dia bendung lagi. Isakan tangis. Gadis itu semakin kencang saat sebelah tangan Atala yang memegang pistol kini dilingkarkan pada tubuh Ara dan memeluknya erat. Beberapa kali Atala mengecup pangkal kepala Ara, memberikan rasa tenang pada gadis dalam pelukannya itu. Terdengar suara beberapa mobil dari kejauhan disusul suara ambulan mengikuti. Atala menoleh sesaat lalu kembali mengusap lembut punggung Ara yang perlahan tubuhnya mulai tenang. Dua orang pria berlari menghampiri mereka. Ara pun melepas pelukannya saat mendengar suara seorang pria memanggil nama Atala dari arah belakang, Tuan Atala. Panggil pria itu. Atala menoleh lalu berbalik menghadap pada dua pria itu. Mereka bergiliran saling berjabat tangan. Saya Jordan McLuis dan ini Richardo, kami dari Kedubes Amerika Serikat. Ujar Jordan memperkenalkan dirinya dan juga rekannya. Saya Atala, kalian pasti sudah mengetahuinya, balas Atala. Mereka berdua mengangguk mengiyakan. Saya mendapat telepon langsung dari Mer. Antonio mengenai Ernest dan Mer. Antonio sudah menjelaskan segalanya, juga memberitahukan mengenai perintahnya.
Jelas Jordan seraya melirik sesaat pada jenazah yang sedang dibawa oleh para petugas untuk dimasukkan ke ambulan. Saya terpaksa menembaknya hingga tewas demi keselamatan kami, Jordan mengangguk mendengar pernyataan Atala. Baiklah, saya hanya akan meminta Anda datang ke Dubes untuk memberikan kami pernyataan sebagai saksi. Karena, bagaimanapun buronan Interpol itu meninggal di luar negara Amerika, jadi kami tetap butuh proses untuk memulangkan ke negara asalnya, jelas Jordan lagi. Atala mengangguk. Aku akan datang tapi tidak malam ini. Gadis ini membutuhkan istirahat untuk menenangkan dirinya. Dia hanya warga sipil biasa yang sangat awam dengan kejadian seperti ini. Aku akan datang besok, setelah semuanya kondusif, Jordan yang mengerti, mengangguk dan memberikan izin pada Atala membawa Ara untuk kembali pulang ke hotel. Saya tunggu besok untuk pernyataan Anda Tuan, ujar Jordan. Terima kasih atas pengertiannya Jordan, sahut Atala yang kemudian berjalan menuntun Ara menuju mobilnya. Asteris setibanya di hotel, Atala dan Ara berhenti tepat di depan pintu kamar hotel Ara. Gadis itu tersenyum sesaat berusaha terlihat kuat di depan Atala lalu menutup pintu kamarnya. Dan seketika senyum gadis itu hilang, kaki Ara melemas dan terjatuh tanpa sempat dia melangkahkan kakinya. Tangisnya pun kembali pecah saat dirinya sudah benar-benar sendiri. Tubuhnya pun kembali bergetar mengingat kembali segala kejadian yang terjadi, bahkan luka goresan di lehernya pun tak terasa sakit sama sekali. Tanpa Ara ketahui, Atala masih berdiri di depan pintu kamar Ara. Rahang Atala menengeras dan kedua tangannya mengepal saat mendengar suara tangisan gadis itu semakin kencang. Tiba-tiba ponsel dari saku jasnya bergetar, dan dilihatnya nama Roy terpampang di layar. Atala berjalan ke arah kamarnya, menempelkan katalog pada sensor kuncinya lalu masuk ke dalam kamarnya. Atala menggeser tombol hijau ke atas. Bagaimana keadaanmu Atala? Tanya Roy dengan nada khawatir. Atala berdecih sinis. Aku baik-baik saja, terdengar suara hembusan napas lega dari seberang telepon. Aku takut terjadi sesuatu padamu, Atala. Aku tidak akan mungkin semudah itu mati di tangan seorang teroris. Apa kau meragukan kemampuanku? Cecar Atala dengan nada sinis. Aku tidak pernah meragukan kemampuanmu, Atala. Bahkan kini aku sangat yakin kau baik-baik saja setelah mendengar kembali perkataan tajam dari mulutmu itu. Aku sudah tidak mengkhawatirkanmu lagi. Sindir Roy. Walaupun Ernest seorang teroris, tapi Ernest tak ada apa-apanya setelah menjadi seorang buronan. Ya, karena ruang geraknya sangat sempit. Lalu bagaimana dengan Ara? Aku yakin dia pasti sangat terkejut. Atala terdiam mendengar nama Ara. Pria itu menatap tembok pembatas antara kamarnya dan kamar Ara. Apa yang harus aku lakukan untuk menenangkannya? Tanya Atala. Terdengar suara tawa kecil dari seberang telepon. Temani dia hingga dia benar-benar merasa tenang. Jangan pernah percaya jika seorang wanita berkata dia baik-baik saja, karena itu hanya untuk menutupi perasaan yang sebenarnya. Alhamdulillah.